Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Indriani dari kelas akuntansi A karyawan. Akan menjelaskan tentang tugas Kombis 2 mengenai analisis saham, membeli saham dan menjual saham. Yang pertama, analisis saham. Analisis saham terbagi menjadi dua, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Analisis fundamental perusahaan. Secara umum, analisis fundamental ini melibatkan banyak sekali data variabel yang harus dianalisis, di mana beberapa di antara variabel tersebut yang cukup penting untuk diperhatikan, yaitu pertumbuhan pendapatan, rasio laba terhadap saham yang beredar, rasio pertumbuhan EPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, dan margin keuntungan bersih. Menghitung rasio. Menghitung kondisi perusahaan biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio secara garis besar dibagi dalam 5 kategori utama, antara lain keuntungan, harga, likuiditas, daya ungkit, dan efisiensi. Nah, ini contoh rasio laba terhadap saham beredar, rasio pertumbuhan IPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar saham, rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba perseroan, rasio harga saham terhadap penjualan, rasio harga saham terhadap nilai buku, rasio hutang perseroan, margin keuntungan bersih, dan perputaran inventaris. Analisis fundamental untuk pasar uang. Analisis fundamental memberi pengaruh kepada tren perubahan harga atau arah dari harga suatu mata uang secara keseluruhan, yang lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter, ataupun data-data yang dirilis oleh berbagai sumber maupun berita-berita tertentu yang belum pasti kebenarannya, atau market sentiment dan market rumors. Kategori faktor fundamental. Faktor-faktor fundamental yang sifatnya luas dan kompleks tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori besar, yaitu faktor politik, faktor politik sebagai salah satu alat indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Sangat sulit untuk diketahui timing atau waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Kedua, faktor keuangan sangat penting dalam melakukan analisis fundamental. Yang ketiga, faktor eksternal dapat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap nilai tukar suatu negara. Yang keempat, faktor ekonomi. Indikator ekonomi adalah salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian penting dari keseluruhan faktor fundamental itu sendiri. Indikator-indikator ekonomi yang sering digunakan dalam analisis fundamental yaitu Produk Nasional Bruto atau PNB,
adalah total produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh penduduk negara tersebut, baik yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, produksi domestik bruto (PDB) adalah penjumlahan seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara, baik oleh perusahaan dalam negeri maupun oleh perusahaan asing yang beroperasi di dalam negara tersebut pada suatu waktu atau periode tertentu. Selanjutnya, tingkat inflasi adalah salah satu cara pemerintah dalam menanggulangi inflasi adalah dengan melakukan kebijakan menaikkan tingkat suku bunga. Selanjutnya, pengertian mengenai analisis teknis atau dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti ini, misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Indikator analisis teknikal. Beberapa perangkat analisis teknikal yang dikenal secara luas penggunaannya antara lain average true range, rentang harga perdagangan harian. Edwin Kopok mengembangkan indikator untuk satu kegunaan, yaitu guna mengenali awal dari tren kenaikan pada pasar. Decade bonds ini menggambarkan pemulihan harga sementara dari pasar atau suatu saham di tengah penurunan yang berkepanjangan atau bear market. Prinsip gelombang Elliott dan rasio emas untuk menghitung pergerakan harga. Patron untuk mengidentifikasi pembalikan dan kelanjutan graf, momentum, nilai perubahan harga. Grafik poin dan figur, grafik yang didasarkan pada harga dengan mengesampingkan waktu. Perangkat BPV, patron untuk mengidentifikasi pembalikan dengan menggunakan indikator volume dan harga sebagai indikatornya. Indikator yang digunakan dengan cara menumpukannya atau menggabungkannya dengan grafik harga. Yang pertama adalah resisten, yaitu area di mana terjadi peningkatan penjualan. Yang kedua support, yaitu area di mana terjadi peningkatan pembelian. Ketiga breakout, yaitu sewaktu harga melewatinya dan bertahan di atas area support or resisten. Yang keempat yaitu garis trend, yaitu lekukan garis dari support atau resisten. Yang kelima kanal, yaitu sepasang garis trend paralel. Yang keenam yaitu pergerakan rata-rata, yaitu dari suatu harga. Yang ketujuh yaitu pita Bollinger, yaitu rentang volatilitas harga. Yang kedelapan yaitu suatu perhitungan dengan menggunakan nilai rata-rata, harga terendah, tertinggi, dan harga penutupan. Indikator harga yang biasanya ditempatkan di bawah grafik harga. Indeks akumulasi atau distribusi, Commodity Channel Index, MACD, Parabolic SAR, indeks kekuatan relatif, osilator Raoul-Mohindar, osilator stokastik, dan TRIX. Indikator berbasis volume, yaitu arus uang, jumlah saham yang diperdagangkan saat harga bergerak naik, on balance volume, momentum untuk membeli atau menjual saham, grafik PAC, yaitu metode 2 dimensi untuk membuat grafik volume berdasarkan peringkat.
Selanjutnya yaitu akan menjelaskan mengenai harga pasar saham di Google Finance. Perbandingan pasar di Amerika Serikat. Harga saham Kimia Farma mengalami penurunan, Bukopin mengalami penurunan, Telkom Indonesia mengalami kenaikan, Unilever Indonesia mengalami kenaikan, BCA mengalami penurunan, dan BRI mengalami penurunan. Nah, sekarang di negara Eropa. Di negara Eropa, Kimia Farma mengalami penurunan, Bukopin mengalami penurunan, Telkom Indonesia mengalami kenaikan, Unilever Indonesia mengalami kenaikan, BCA turun, BRI turun. Sekarang di Asia. Di Asia, Kimia Farma mengalami penurunan. Bukopin juga turun. Telkom Indonesia naik. Unilever Indonesia naik. BCA turun dan BRI juga mengalami penurunan.